pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bucu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral Bucu mungkin di sekolah ini? Masalah dilema etika atau kebutuhan moral yang selama ini terjadi di sekolah saya, mungkin saya melakukan itu, misalnya ada kegiatan yang sebenarnya bertentangan dengan pribadi saya, tapi karena itu saya anggap kita sebagai manusia mempunyai rasa sosial atau mempunyai rasa simpati kepada yang bersangkutan, mau tidak mau saya usahakan tidak memberi yang terbaik, yang terjujur, yang terbenar kepada kebutuhan saya itu demi amannya yang tadi anak atau orang tersebut yang kena dilema. Contohnya misalnya kenakalan anak atau mungkin masalah nilai raport anak yang di bawah N. Karena kalau kita itu dengan anak tidak punya rasa misalnya moral kita itu tidak punya rasa kasihan, kita tak tahu simpati pada anak, kita tidak punya rasa kasihan. Maka dari itu dalam perjalanan waktu, walaupun sebenarnya anak itu nilainya kurang pas untuk kenaikan kelas, misalnya tetap saya naikkan dalam arti dalam perjalanan nanti di kelas tingkat jenjang atasnya lama kelamaan orang guru yang mengajar di kelas jenjang atasnya nanti bisa memperbaiki diri dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai yang ada di kelas bawahnya tadi. Seperti itu. Jadi memang banyak ya sebenarnya kasus-kasus ya mengadakan dilema itu salah satu contohnya saja yang ada di sini yang berhubungan dengan sekolah yang saya pimpin. Baik. Yang kedua ini Bucu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bucu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai keputusan? Kalau saya mengambil keputusan dengan adanya kepentingan yang dua-duanya itu sama penting, benar-benar sama benar, kita harus berpikir lebih dalam, kita cari prioritas yang utama, mana yang terbaik, mana yang harus didahulukan, mana yang terpenting, itulah yang akan saya lakukan. Seperti itu. Sesuai prioritas nih Bu. Prioritas yang memang harus diutamakan. Yang ketiga ini Bucu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bucu lakukan selama ini? Selama saya mengambil kebijakan, saya sebagai pimpinan kepala sekolah di sini, saya tidak bersifat otoriter, tapi saya tetap menggunakan cara musyawarah atau rapat pada teman-teman. Jadi kita tidak mengambil keputusan, kita cari kesepakatan bersama, sehingga dengan keputusan bersama, kesepakatan bersama itu yang terbaik. Semoga teman-teman dalam melaksanakan kebijakan itu pun juga bisa berjalan dengan ikhlas, baik di depan saya atau di belakang saya, menjalankan dengan rasa tanggung jawab. Luar biasa sekali asas musyawarah ya. Oke, baik. Yang selanjutnya Bucu, hal-hal apa saja yang mungkin sudah menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bucu selama ini? Selama ini yang pernah saya hadapi tantangan-tantangan selama saya misalnya mau mengambil keputusan, terutama namanya orang itu jelas punya pola berpikir berbeda, punya ide atau gagasan yang berbeda. Jadi suatu saat kalau kita ingin musyawarah, jelas akan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi kita tetap berusaha, walaupun ada salah satu rekan saya yang punya pendapat yang berbeda, itu memang tantangan bagi saya. Tapi dengan beberapa argumen-argumen atau alasan-alasan yang dikemukakan kepada dari kita semua terkumpul menjadi satu, maupun dari saya dengan memberikan suatu masukan atau saran tentang misalnya kita akan melaksanakan program apa, kan jelas ada tantangan juga dari teman-teman. Tapi
Tapi setelah kita musyawarah dan sebagainya, kita tetap menjalankan yang terbaik, walaupun banyak tantangan-tantangan, terutama pun ada pendapat dari teman karena karakter orang kan berbeda, Bu. Jadi ada yang selalu mengutamakan kepentingan pribadinya. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap berusaha. Keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk lembaga kita, untuk kita bersama. Itu harapan saya, walaupun tantangan terjadi, semoga orang yang memberikan merasa pendapatnya tidak diterima, semoga lambat laun dia akan mau menerima dengan lapang dada. Selanjutnya ini, apakah tujuh memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah tujuh langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk masalah dilema moral atau dilema etika, itu kan kejadian itu bisa dikatakan dadakan. Nah, maka dari itu kita tidak bisa dalam melaksanakan penyelesaian masalah itu kita punya program atau jadwal tetap. Ya, selama ini yang saya lakukan adalah untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan dadakan, dalam arti ketika ada masalah yang bersangkutan dengan itu atau dilema etika, langsung saya selesaikan seketika itu dengan cara tuntas, dengan alasan supaya masalah itu tidak akan berkepanjangan atau bahkan tidak akan melibatkan siswa-siswa yang lain atau orang-orang yang lain. Karena kalau sudah terlibat dengan orang lain atau siswa lain, malah akan menimbulkan masalah-masalah yang baru sehingga akan membuat masalah itu lebih runyam, lebih kepanjangan, dan akhirnya malah akan membuat suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Segera ya. Baik, yang selanjutnya, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu tujuh dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk pengambilan keputusan, namanya keputusan itu adalah tidak hanya satu pihak, gitu. Berarti dari orang banyak. Berarti dalam keputusan itu pun kita tidak menutup kemungkinan dari rekan kita yang saat ini tidak mengambil keputusan itu mengumpulkan pendapat. Jadi mana yang menurut kita itu cocok dan yang terbaik dan memang sesuai dan cocok kita laksanakan, ya mungkin teman itu bisa sebagai narasumber untuk mengambil keputusan. Jadi saya pun walaupun sebagai pimpinan tidak membuka kemungkinan untuk orang lain memberi saran atau masukan saya sebagai membuat keputusan yang terbaik, karena itu bukan istilahnya hak pribadi atau hak mutlak pada saya, tapi itu berkesinambungan atau menyangkut orang banyak, sehingga kita cari yang terbaik. Dan saya pun juga tetap menghormati pendapat orang lain bila itu memang terbaik untuk hasil mufakat musyawarah atau keputusan bersama. Kalau nanti teman-teman juga ikut berpartisipasi. Iya. Ini yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Pengalaman yang saya ambil setelah saya mengadakan tadi tanya jawab atau bicara dengan teman-teman adalah untuk dilema etika itu sebaiknya kita selesaikan secepatnya supaya tidak tadi dalam arti menimbulkan masalah baru, karena yang namanya dilema etika itu kan tidak hanya pada satu masalah, tapi masalahnya banyak sekali, sehingga dengan kita menyelesaikan satu masalah yang berhubungan dengan dilema etika nanti, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, siswa di sekolah ini akan lebih baik, akan lebih tenang, akan lebih tentram, sehingga mari kalau ada keputusan, mari kalau ada masalah berupa apapun yang berhubungan dengan moral atau berhubungan dengan etika, dilema etika,
segera secepat mungkin diselesaikan, walaupun mungkin yang ada di situ tidak harus kepala sekolah, mungkin guru pun juga bisa. Andai kata guru nanti tidak bisa, kita bisa baru langsung menemui kepala sekolah. Dan kalau kepala sekolah guru nggak bisa, kita musyawarahkan bersama mana yang terbaik. Kemudian dari pihak sekolah nggak bisa, kita bisa melibatkan dengan instansi yang terkait seperti itu. Begitu tadi lah kira-kira yang bisa saya sampaikan wawancara dengan terutama dalam masalah dilema etika atau kebutuhan moral. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf mungkin dari Bu Nurul kurang puas atau kurang lebihnya memang saya belum bisa mungkin kurang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Ju sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah nanti semoga hal tersebut dapat menjadi perubahan baik bagi sekolah di SDN Darul Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sekian untuk wawancara saya dengan Bu Juwarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Karya Bunda bersama Bu Tuti. Bu Tuti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ini ada waktu longgar ya Bu ya? Ya ini anak-anak ada acara peringatan Hari Santri. Saya minta waktu sebentar Bu Tuti. Matur nuwun sudah menyempatkan waktu hari ini. Sama-sama. Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan Bu Titi yang akan saya ajukan kepada panjenengan. Untuk yang pertama mungkin ini Bu, selama ini bagaimana Bu Titi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Pengambilan keputusan terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Kalau bujukan moral itu kita cenderung lebih mudah memahaminya karena kalau bujukan moral itu kan terlihat yang benar dan yang salah, jadi hubungannya dengan norma, jadi kelihatan. Tapi kalau yang dilema etika itu yang agak sulit ya, karena benar melawan benar dan itu bertentangan kadang dengan hati kita, ya, tentang keadilan, cinta kasih seperti itu. Jadi yang agak sulit ya memang untuk mengambil keputusan yang dilema etika. Sekali, kalau dilema etika itu kan karena sama-sama benar ya, jadi untuk memutuskan itu butuh pertimbangan banyak. Ini selanjutnya, selama ini Bu Titi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada guru yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau pengambilan keputusan seperti itu biasanya kita lihat dulu, kita analisis permasalahannya atau kasusnya apa. Kita lihat kalau kasusnya memang perlu diselesaikan secara pribadi, personal ya, saya panggil mungkin yang bersangkutan. Tapi kalau bisa diselesaikan melalui forum ya diselesaikan melalui forum. Menyesuaikan kondisi Sesuai dengan dilihat permasalahannya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang sudah biasanya dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya apa ya? Biasanya ini ya melalui rapat, kemudian saya juga diskusi dengan teman-teman, mungkin ini penyelesaiannya bagaimana. Kalau memang penyelesaian itu saya anggap berat, sulit, saya baru mencari solusi mungkin ke pengawas atau ke dinas. Stakeholder yang misalnya untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika itu biasanya ya pendekatan secara personal, itu terutama itu. Kemudian ya kita tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada. Kita analisis juga permasalahannya bagaimana, terus nanti bagaimana kita
merefleksikan keputusan ini nanti dampaknya bagaimana keluarnya. Iya. Kalau di sini kasus-kasusnya seperti itu banyak. Kemarin itu kalau sini ya mungkin karakter ya mungkin ya ada beberapa sih ya, seperti misalnya agak terlambat, terus mungkin masih merokok dan kasar sama anak-anak dan bahasanya ya seperti itu yang sulit untuk Sebagai pimpinan ya galau ya, Iya. mau menindak tegas Nah. takutnya salah, mau Betul, tidak betul. menindak juga. ya itu memang aturan. Paling ya hal-hal seperti itu yang agak sulit. Iya. Tapi kalau misalnya yang kemarin itu juga ada kasus wali murid kan, bukan wali murid sih apa, alumni itu kehilangan ijazah. Terus beliaunya kesini minta surat pengganti itu kan, surat keterangan pengganti ijazah itu. Nah, kan ada prosedurnya juga, harus lapor ke polisian, harus ini kan banyak itu lah. Beliaunya tidak mau, terus malah membawa orang berpengaruh seperti itu. Kadang yang agak aduh ini gimana, ini kan jelas-jelas salah seperti itu. Tapi akhirnya saya minta ini koordinasi dengan dinas, alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Ini pada apa namanya pengurusan perangkat itu ya Bu? bukan itu untuk pendataan non ASN. Nah, kebetulan hilang, nggak punya bukti sama sekali, terus diinduk sama di KTP itu tanggal lahirnya tidak sama. Itu loh yang jadi masalah kan. Tapi ya alhamdulillah terselesaikan. Selanjutnya Bu, mungkin ini hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut itu apa saja Bu? Tantangannya itu kalau keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak. Iya. Kadang kita mengambil keputusan yang menurut kita benar, tapi bagi mereka mungkin merasa tidak adil, merasa itu mengucilkan mereka lah, itu yang kadang dilema itu juga. Misalnya di hati nggak Iya, nggak nyaman, enak, nggak nyaman. Bu Titi, ini mungkin Bu Titi memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu. Untuk apa penyelesaiannya, apakah itu langsung di tempat saat itu juga atau mungkin ada jadwal tertentu menyelesaikannya? Melihat kasusnya juga ya Mbak. Kalau misalnya kasusnya itu bisa diselesaikan secara langsung melalui forum pada saat itu ya diselesaikan langsung. Tapi kalau kasusnya memang membutuhkan waktu yang berkala gitu ya kita buat jadwalnya. Tergantung kasusnya. Iya, tergantung kasusnya juga karena dalam etika itu sifatnya kan apa namanya nggak terencana ya Bu, Iya, ya. benar melawan benar itu Iya, tadi. benar. Baik Bu. Ini mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau sudah membantu Bu Titi dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang ya yang jelas itu tadi dari pengawas, mungkin dari teman-teman sejawat juga, seprofesi, terus mungkin teman-teman guru juga, mungkin dari dinas pendidikan seperti kasus yang tadi, ya, seperti itu. Ada ya Bu ya, alhamdulillah banyak orang-orang yang membantu insya. Ini yang terakhir Bu Titi, mungkin dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Titi petik dari pengalaman Bu Titi dalam pengambilan keputusan? Setiap orang pasti menginginkan yang terbaik, tapi terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik buat orang lain. Jadi ya dalam pengambilan keputusan yang penting kita prinsipnya mematuhi aturan-aturan yang sudah ada sesuai dengan norma itu saja. Karena memang semua orang itu juga punya karakter yang Berbeda, punya kepentingan yang berbeda juga. Ternyata dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah itu Berat sekali, sangat-sangat berat. Ya, makanya beberapa teman itu mau naik jadi kayak berat. Terkadang gini juga Bu, dari wali murid. Kan kalau dari SD tuh kompleknya ya dari anak-anak juga, akan dari wali murid terutama itu yang kadang melebihi batas-batasnya. Kadang terlalu perhatian. Iya, terlalu perhatian ke anaknya. Iya. Ya, baik itu saja sih mungkin Bu
meluangkan waktunya hari ini untuk wawancara hari ini. Semoga nanti hasil wawancara ini dapat menjadi kebaikan dan juga kebaikan untuk banyak pihak. Terima kasih juga karena penjenengan sudah bersedia berbagi ilmu juga dengan saya tentang dilema etika ya. Nanti kedepannya biasa juga lebih banyak belajar juga untuk memutuskan sesuatu. Masih dari Butik. Junior masih. Terima kasih Butik ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Bu Sri Wahyuni, Kepala Sekolah dari SDN Balyakti 3, Kecamatan Jaya, Kabupaten Madiun. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Terima kasih Bu Sri atas waktunya hari ini. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Sri, ini terkait tugasnya sebagai CPP, jadi ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dan juga beberapa sekolah di sekitarnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bu Sri yang akan saya ajukan kepada Coach. Iya, monggo. Ini Bu Sri, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang meliputi dilema ekstra ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Iul ya. Kalau di sini untuk mengidentifikasi kasus, menurut saya di sini bila mana kasus tersebut itu berkaitan dengan situasi yang mana mengharuskan kita untuk memilih dua pilihan, gitu, dua pilihan yang mana itu sama-sama benar, yaitu secara moral benar namun bertentangan dengan aturan, gitu. Nah, itu kita menilai atau menyebutnya itu sebagai dilema etika. Nah, bila mana kita harus membuat keputusan benar atau salah, itu termasuk dengan bujukan moral. Mungkin ada contohnya Bu. Oh iya. Terkait dilema etika ataupun bujukan moral. Kalau terkait dengan dilema etika, di sini baru saja itu kita memberikan penilaian terkait dengan non ASN, kan kita diminta itu memberikan penilaian. Ya, sedangkan realnya yang saya misalnya ada Bapak Ibu yang kehadirannya itu kurang tepat waktu, lah di situ mestinya kita memberikan penilaian itu cukup, namun demikian kita mestinya dengan membantu beliau supaya bisa nantinya mendapatkan nilai lebih baik, kita itu yaitu paling tidak minimal kita memberikan nilai baik. Itu contoh kalau yang sudah kita lakukan baru-baru saja itu. Sedangkan bujukan moral yaitu contohnya kalau dengan kaitannya penggunaan dana BOS, itu kan sudah ada terkait juknis-juknisnya. Namun demikian kan ada beberapa yang kita harus memang mengeluarkan, tidak bisa ter-SPJ kan. Ya, itu maksud menurut saya itu adalah bujukan moral. Baik, untuk yang selanjutnya Bu Sri, ini selama ini bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sri, terutama kasus-kasus di mana ada perempuan yang sama-sama pria dan sama-sama mengalami Dalam pengambilan keputusan di sini kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru ataupun pihak-pihak terkait. Keputusan di sini terutama kita selalu mengutamakan kepentingan siswa, karena siswa di sini adalah nomor satu. Nah, jadi saya selalu berusaha semaksimal mungkin dalam pengambilan keputusan ini berpihak pada siswa. Ya, jadi memang sekolah di sini kan memberikan pelayanan pada siswa, gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya sudah dilakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Untuk
terancam yang sudah saya lakukan di sini adalah kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman ataupun guru di sini. Kita selalu meminta pendapatnya, minta masukannya dari teman-teman. Kemudian dari pendapat itu kita tampung, terus kemudian kita musyawarahkan bersama. Nah, jika kita juga berkomunikasi tidak hanya dengan teman-teman yang ada di sekolah, tapi kita juga komunikasi dengan teman-teman sejawat. Kalau di sini dengan KS, bagaimana tanggapannya ataupun pendapatnya. Dari situ kita pendapat itu kita tampung, terus kemudian kita ambil keputusan itu yang terbaik. Hal-hal apa saja Bu yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini? Hal yang terkait dengan pengambilan keputusan di sini adalah kita selalu berkaitan dengan siswa. Kita itu selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan wali murid. Nah, tidak hanya dengan wali murid, tapi juga dengan masyarakat sekitar ataupun komite yang itu wadah dari semua wali murid. Tidak hanya itu, tapi juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah di sini. Ada tantangan terkait pengambilan keputusan selama ini? Tantangannya yang jelas itu bila mana kita itu pendapat kita mestinya seperti ini. Namun demikian ada mungkin dari pihak-pihak lain mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya pendapat kita berbeda, ya otomatis kita kembali lagi bermusyawarah agar bisa menentukan titik temu yang mana yang paling baik untuk hal-hal tersebut. Bu Sri, ada sebuah kata-kata atau contoh terkait pengambilan keputusan, apalagi secara langsung Kalau jadwal tertentu tidak juga. Dalam menyelesaikan masalah, saya selalu melihat terlebih dahulu permasalahannya. Apabila memang kita harus segera ditindaklanjuti ataupun tidak, itu kita harus menentukan terlebih dahulu. Yang saya lakukan langsung komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, apabila tidak segera, maka kita mencari informasi sebanyak mungkin sebelum membuatkan laporan ataupun keputusan itu. Selanjutnya mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang tidak Sri dalam pengambilan keputusan selama ini. Kalau faktor yang selama ini mempermudah adalah itu bagi saya dari semua pihak, baik itu dari rekan guru ataupun dari wali murid, itu adalah faktor keterbukaan di antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah dengan wali murid, yang di situ wali murid adalah mendampingi siswa di rumah. Dan dari situ kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan anak-anak di rumah. Jadi bagaimana kita bisa menentukan tindak lanjutnya kalau kita saling terbuka. Keterbukaan itu kunci semuanya. Iya. Yang terakhir, misalnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sri petik dari pengalaman Bu Sri selama mengambil keputusan Pembelajaran yang saya dapatkan itu adalah apakah ada masalah yang akan mudah diselesaikan apabila kita selalu bisa terbuka, selalu berkomunikasi, selalu bermusyawarah, dan itu adanya kerjasama. Jadi
perlu keterbukaan, perlu adanya komunikasi, perlu adanya kerjasama untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, selalu kita jalin itu kerjasama. Nggih. Baik, itu saja sih biasanya orang tua saya maaf dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk waktunya, sehingga nanti dengan adanya acara ini bisa membuka wawasan kita juga, bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga nanti ke depannya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Tidak hanya tugas panjenengan, tapi kegiatan belajar mengajar di sini akan lebih baik. Nggih, ngaten nggih.